Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita baca hadis yang ke-29. Bismillahirrahmanirrahim, halaman 23. Al-hadis at-tasi' wa ashrun, hadis yang ke-29. Bismillahirrahmanirrahim. An Mu'adz bin Jabal, dari Mu'adz bin Jabal, qala, Mu'adz bin Jabal berkata, qultu ya Rasulullah, aku berkata, kata Mu'adz ini, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhilunil jannah wa yuba'iduni minan nar. Jadi Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, akhbirni, beritahu saya amalan-amalan yudkhilunil jannah yang membuat aku masuk surga, wa yuba'iduni minan nar, dan menjauhkan aku dari api neraka. Jadi ketika bertemu dengan Rasulullah, Mu'adz bin Jabal nanya tentang apa perbuatan-perbuatan yang bisa membawa orang masuk surga dan menjauhkan diri dari neraka. Ini contoh bagi kita. Kalau kita ketemu ulama, kalau kita ketemu orang pintar agama yang bertanya, ini contohnya, bahwa ketika sahabat ada kesempatan bertemu dengan Rasul, pasti bertanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan agama. Jadi ini sebagai contoh bagi kita. Kalau kita sedang bertemu dengan orang yang pintar agama, dengan ulama, dengan orang-orang yang soleh, kita bertanya tentang agama. Seperti itu. Jangan bertanya tentang hal-hal yang lain. Jadi dimanfaatkan pertemuan dengan ulama itu. Karena pernah Rasulullah bertemu dengan sahabat. Nah, sahabat itu nanya tentang, ya Rasulullah, kira-kira saya jualan apa yang cocok di pasar. Nah, nanyanya tidak ada kaitannya dengan agama, nanya tentang jualan di pasar. Kata Rasulullah, antum a'lamu bi umurikum, kamu lebih ngerti urusan dunia kamu. Saya jualan enggak, saya ke pasar juga jarang, nanya ke saya tentang jualan, kata Rasulullah. Jadi antum a'lamu. Jadi kalau urusan dunia, ya jangan nanya ke ulama, jangan nanya ke orang tokoh ustaz atau kiai, nanyanya ya ke tokoh ekonomi. Kalau ada dengan orang-orang yang beragama, orang-orang yang pintar dan ilmu agama, yang bertanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan agama. Contohnya ini, Mu'adz bin Jabal nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya kan, kasih tahu saya, akhbirni, sesuatu amalan yang bisa membuat aku masuk surga dan menjauhkan aku dari neraka. Qala, maka Rasulullah menjawab, laqad sa'alta an azim. Hai Mu'adz, kata Rasulullah, dijawab oleh Rasulullah, laqad sa'alta an azim. Kamu udah nanya sesuatu yang luar biasa, azim. Atau kamu udah menjawab sesuatu yang sulit, azim. Bisa sulit, bisa luar biasa. Wa innahu la yasiru ala ma yassarahu Allah ta'ala alaihi. Dan perbuatan itu la yasiru, mudah. Sebenarnya walaupun sulit, perbuatan itu mudah, Rasulullah. La yasiru, mudah. Ala man yassarahu ta'ala alaihi, bagi orang yang diberi kemudahan oleh Allah. Jadi bagi orang yang diberi taufik oleh Allah, perbuatan apapun itu akan mudah. Makanya kita, kalau kita ini alhamdulillah bisa dilangkahkan
masjid, ya, bisa ikut pengajian, bisa bertahan sekarang aja nih kita nih yang lain pada pulang kita bertahan, itu bukan atas dasar kekuatan kita, bukan kemampuan kita, tapi tauhid yang diberikan oleh Allah. Jadi kemampuan untuk melakukan hal yang baik. Nah itu namanya tauhid. Kalau hidayah, petunjuk tentang hal yang baik. Oh ini baik, ini buruk, hidayah. Tapi kan orang banyak yang tahu tentang ngaji itu baik, tapi banyak yang kagak ngaji kan. Padahal dia tahu ngaji itu baik, tapi banyak orang yang kagak ngaji. Karena kenapa? Karena nggak diberi kemampuan, kekuatan untuk melaksanakan yang baik itu. Nah ini sama. Wa innahu la yasirun ala ma yasarallahu ta'ala. Sesungguhnya perbuatan itu, amal itu gampang kalau dari segi, tapi gampang bagi orang yang dimudahkan oleh Allah. Apa itu perbuatan yang ta'budullah la tusyrik bihi syai'an? Kamu menyembah Allah, ya, la tusyrik bihi syai'an. Kita menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah. La yusyrik bi ibadatihi syai'a. Kita beribadah itu jangan syirik. Syirik itu artinya menyekutukan Allah. Contohnya begini, mestinya kita ibadah itu untuk agar mendapatkan ridho Allah. Nah, ini kan sekarang jarang orang menyembah batu, kan jarang kan? Nggak ada sekarang orang menyembah batu. Tapi ada orang yang melakukan sesuatu bukan untuk Allah. Nah itu syirik juga. Contohnya saya rajin ke masjid biar dibilang sama orang tua anak soleh. Nah itu syirik juga. Karena kenapa? Karena ibadahnya bukan karena Allah, tapi karena biar dibilang baik sama mertua. Nah itu syirik kecil namanya. Makanya kata Rasulullah, sesuatu yang paling aku takutkan adalah syirik kecil, yaitu riya namanya. Nah, jadi, mestinya di sini kita melakukan ta'budullah la tusyrik bihi syai'an. Kita menyembah Allah dan tidak menyekutukannya ketika beribadah kepada Allah. Melakukan sesuatu ibadah kepada Allah itu ada tiga tingkatan. Ada orang beribadah karena dia mencari pahala dan takut siksa, itu tingkat yang paling rendah. Contohnya Allah, kita sholat, kita rajin sholat, kita rajin puasa, kita rajin ibadah-ibadah yang lain karena biar dapat pahala dan karena takut neraka, pengen surga takut neraka. Itu betul juga, karena neraka dan surga memang sesuatu yang memang diberitakan oleh Allah untuk kita. Surga kita harus cari peroleh dan neraka harus kita hindari. Itu nggak apa-apa, tapi masih rendah. Yang kedua, ada orang yang beribadah karena bagi dia ibadah itu enak. Nah, ya lazaz bi ibadati. Bismillah kita maimul dulu. Orang yang ketika kedua itu, ketika dia beribadah, melakukan ibadah, dia malah enak, malah tenang. Nah itu tingkatan yang kedua. Jadi kalau kita sholat masih gelisah, masih males, bahkan segen, nah berarti itu masih tingkatannya tingkat mencari pahala. Tapi kalau orang yang kedua, orang yang yatalazzaz bi ibadatihi, dia malah mencari kenikmatan dengan ibadahnya. Makanya katanya ada dalam Al-Quran orang yang merasa nyaman ketika ingat Allah, dan sholat salah satunya. Yang ketiga, tingkatan yang ketiga, ada orang beribadah paling bagus ini, ibadahnya karena memang itu perintah Allah, ya udah dia laksanakan, nggak mencari pahala, nggak takut neraka, dia nggak pernah berpikir tentang neraka, nggak berpikir tentang surga, nggak pernah. Oh ada ini buat ibadah karena surga. Yang penting kenapa kamu ibadah? Ya karena perintah Allah, dan saya sebagai hamba Allah harus menyembah Allah, ya udah. Nah itu ibadah tingkatan paling ketiga. Udah, karena hanya mencari ridho Allah. Itu ikhlas yang ikhlas yang paling tinggi.
Ada bahkan karena rasa syukur kita sudah diciptakan nih, sudah ada di bumi ini, sudah ada di dunia ini, sudah harus kita syukuri. Namanya nikmat ijazah. Kita bisa sehat, kita bisa masuk Islam, bisa beriman, termasuk orang yang beriman. Itu perlu kita syukuri. Nah, dalam rangka bersyukur itu kita ibadah. Itu tingkatan-tingkatan. Yang kedua, jadi yang pertama syaratnya beribadah itu jangan menyekutukan Allah. Artinya apa? Kita melakukan sesuatu ibadah jangan karena yang lain. Bahaya, terutama yang sunnah bahaya. Contohnya begini, ria itu dosanya besar. Kalau kita laksanakan, kalau kita jauhi, kita dapat pahala. Ya kan? Kalau kita lakukan, kita dapat dosa. Itu ria. Contohnya pengen pamer. Kalau sholat sunnah kita laksanakan dapat pahala, nggak dilaksanakan nggak dapat dosa. Contohnya puasa apa? Senin Kamis. Puasa Senin Kamis itu kita nggak puasa Senin Kamis nggak dosa. Tapi kalau kita puasa Senin Kamis dapat pahala. Udah. Sekarang ketika kita puasa Senin Kamis kita pamer, kita bilang, kemarin gue puasa Senin Kamis, pura-pura puasa Senin Kamis. Itu dosa besar. Dosanya lebih besar daripada pahala. Sunnah itu disuruh kagak disuruh, ya, karena kita yang memberikan, sementara menjadi dosa besar. Makanya saya bilang, saya kan sering sarankan orang-orang tua dulu nih, kalau sholat sunnah itu, sholat sunnah ba'diyah, kan pada mundur di belakang kan, nggak di depan kan. Kenapa? Karena sholat sunnah itu kita melaksanain dapat pahala, nggak melaksanain dapat dosa kan, sholat ba'diyah. Nah kalau dia ketika sholat pura-pura khusyuk, karena di belakang banyak orang kan, dia di depan sholat sunnah pura-pura khusyuk. Itu riya, dosanya lebih gede daripada pahala yang dituntut. Makanya orang-orang dulu itu hati-hati. Kenapa kalau sholat ba'diyah itu ke belakang? Karena menghindari itu. Riya itu lebih gede dosanya ketimbang pahala sholat sunnah. Jadi bukannya dapat pahala, dia malah dapat dosa. Mendingan sama sekali nggak usah. Gitu. Makanya orang-orang dulu itu kalau sholat ba'diyah kenapa di belakang? Karena menjauhi riya. Hati-hati dengan riya. Pengen pamer kan beda kan kalau di depan orang kan. Nah sementara di belakang orang, kita sholat di belakang orang banyak melihat kita, pasti ada unsur-unsur riya. Nah sementara sholatnya sunnah, kita ngerjain dapat pahala, nggak ngerjain nggak dapat dosa. Nah itu jadi salah satunya la tusyrik billah. Jadi makanya ibadah itu mesti murni karena Allah. Yang kedua, tuqimus shalah. Rasul tadi tuqimus shalah itu mendirikan sholat. Kenapa katakan mendirikan sholat? Karena kalau dalam sholat itu harus ikutin syarat dan rukunnya. Kita kan sholat diperintah oleh Allah. Nah, kita juga harus mengikuti syarat-syarat dan cara-cara yang diperintah oleh Allah. Jangan saya sholat karena diperintah Allah, tapi sholatnya terserah dia, ya nggak bisa gitu. Sholat nggak ada aturan, terserah dia kapan ya. Padahal sholat kita berbuka harus pada waktunya, harus sesuai dengan syarat-syaratnya untuk Allah. Ya kan, bebas dari hadas kecil dan hadas besar, ikutin aturan, rukun-rukunnya, dari takbiratul ihram, ikutin cara sujudnya, harus diikutin. Jadi itu kita mendirikan sholat. Jadi jangan asal sholat, atau bikin aturan sendiri. Nah itu namanya nggak ihsan. Kita teruskan.
Yang kedua, yang ketiga tadi yang tukimus sholat, waktu di zakat dan menunaikan zakat, watasum Ramadan dan puasa Ramadan, watahrijul bait dan menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Berarti di sini aslinya yang bisa memasukkan kita masuk surga itu dan menjauhkan kita dari neraka itu sesuatu yang wajib ya. Sesuatu yang wajib, contohnya puasa, ya kan? Zakat, sholat. Jadi sesuatu kita melaksanakan yang wajib aja itu sebenarnya udah wajib kan? Kalau tidak ada tadi itu tidak ada riaknya. Kan pernah kemarin kan hadis yang beberapa itu katanya ada sahabat nanya, ya Rasulullah, saya cuma puasa, sholat, zakat, apakah saya bisa masuk surga? Kata Rasulullah, bisa. Saya nggak pernah sholat puasa sunnah, saya nggak pernah sholako, saya nggak pernah melakukan ibadah-ibadah sunnah lain, saya cuma hanya melaksanakan yang wajib-wajib saja. Apa saya bisa masuk surga? Kata Rasulullah, bisa, asal jangan maksiat. Udah. Jadi sebenarnya aslinya kalau kita melaksanakan sesuatu yang diperlukan saja itu insya Allah kita masuk surga. Masuk surga di sini artinya masuk surga tanpa disiksa dahulu sebelum masuk surga. Kan ada dua, ada orang yang langsung masuk surga, ada orang yang masuk surga setelah direndam dulu di neraka. Dia dioper dulu di neraka, baru dimasukin. Diopernya enggak semenit 2 menit, 1000 tahun, 2000 tahun. Nah itu makanya alhamdulillah itu. Terus jadi itu, jadi sesuatu yang diperlukan oleh Allah pada intinya bisa memasukkan kita ke dalam surga. Sumakola kemudian Rasulullah bersabda lagi, ala aduka mobil khair, mau nggak aku tunjukkan engkau hal-hal pintu kebaikan. Pintu kebaikan artinya kalau kita tahu pintu itu kita tinggal masuk saja. Jadi mau nggak aku aku tunjukkan kamu pintu-pintu kebaikan. Apa yang pintu kebaikan? As-shaum jumlah. Puasa itu perisai kalau kita perang kan pakainya tameng ya, biar kagak kena pedang atau tombak, pakai perisai. Nah puasa juga seperti perisai dari godaan setan dan godaan syahwat. Nah itu perisai. Karena kenapa? Karena kalau perisai itu kalau perang kan menghalang pedang dan senjata dari musuh. Kalau di dalam diri kita, musuh kita itu yang paling besar adalah apa? Nafsu. Nah, untuk menjaga diri dari nafsu itu pakai puasa. Karena jihad itu kan ada 3. Ada jihad harta dengan cara kita banyak bersedekah. Ada jihad nyawa dengan berperang melawan orang kafir. Ada jihad hawa nafsu. Dan ini yang paling berat melawan. Kenapa? Kalau orang perang melawan orang kafir terus dia mati, dia masuk surga. Kalau orang berjihad ketika zaman dulu melawan orang kafir, dia perang kalah, dia tertembak atau dia mati, dia masuk surga. Tapi kalau kita perang melawan nafsu kita lawan, kita kalah, kita masuk neraka. Contohnya kita tergoda oleh pengen berbuat maksiat. Contohnya nafsu kita menggoda kita untuk melakukan riba kan. Kita perang dengan nafsu, kata nafsu dari riba ya. Kata kita jangan riba juga boleh. Kita kalah.
kita masuk neraka. Nah itu bedanya. Jadi makanya kata jihadul akbar, jihadul nafsi, melawan nafsu itu lebih berat daripada melawan musuh. Yang kedua, wasodaqatu tudhibul khoti'ah kama yudhibul ma'a annar. Dan sedekah itu memadamkan, menghapus dosa seperti sebagaimana yudhibul ma'a annar, sebagaimana memadamkannya api, memadamkannya air terhadap api. Jadi wasodaqah dan sedekah itu tudhibul khoti'ah, ya, memadamkan kesalahan atau menghapus dosa, kama yudhibul ma'u annar, sebagaimana api memadamkan air memadamkan api. Jadi dosa-dosa sedekah itu salah satunya untuk menghapus dosa. Cuman dosanya dosa yang kecil-kecil. Contohnya dosa yang kecil itu mohon maaf, ya kita buka aurat atau kita itu kan dari mana? Dari kaki sampai pusat. Saat kita cuma hanya sampai aurat kita terlihat, nah itu dosa kecil. Seperti itu. Nah kalau yang dosa yang besar itu kan nggak bisa dengan sedekah. Kemarin saya melakukan riba atau saya minum khamr, saya pengen sedekah, nggak bisa kecuali dengan tobat. Apalagi dosanya menyangkut dengan orang lain, kita harus minta maaf kepada orang lain tersebut. Satu, minta ampun kepada Allah. Dua, berjanji tidak melaksanakan. Empat, yang ketiga kita merasa menyesal. Yang keempat, kita minta ikhlas, minta halal dari orang yang kita zolimi. Nah itu baru dihapus dosa kita. Kalau dosa-dosa besar nggak bisa dihapus dengan sedekah. Yang selanjutnya, washolatu rajulun fi jawfil lail, dan sholat seseorang di waktu malam. Berarti ini yang ketiga itu sedekah, ya. Puasa di sini puasanya puasa sunnah. Sedekah juga sedekah sunnah. Artinya bukan zakat. Nah, washolatu rajulun fi jawfil lail, dan sholat seseorang di tengah malam. Nah, kalau tadi menjelaskan tentang yang wajib, nah sekarang yang sunnah. Apa yang sunnah yang menjadi pintu kebaikan? Satu, puasa. Puasa yang paling afdal itu puasa Daud. 1 hari puasa, 1 hari buka. Nah itu sunnah. Itu sebagai pintu kebaikan. Yang kedua, sedekah. Sedekah itu satu, untuk menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan, dan juga untuk biasa orang-orang dulu sedekah itu untuk menghindari bala. Makanya kalau kita punya musuh nih, kalau kita punya musuh, jangan sekali-kali punya musuh sama orang yang rajin sedekah. Karena kenapa? Karena dia orang yang sedekah itu dijauhi dari bala, terutama bala orang-orang yang memusuhi dia. Orang yang bermusuhan dengan orang yang sering sedekah pasti kalah. Karena kenapa? Karena tadi dijaga dari bala orang-orang yang banyak sedekah. Selanjutnya summa tala, kemudian Rasulullah SAW membacakan tadajafa junubuhum anil madajir, itu ayat Al-Quran, hatta balagha ya'malun. Kalau nggak salah surat sajadah, tadajafa junubuhum anil madajir, setelah mengucapkan bahwa perisai pintu-pintu kebaikan itu ada 3, Rasulullah membacakan ayat tadajafa junubuhum anil madajir, ya, orang-orang yang menjauhkan dirinya dari pembaringan, yang
jauh, jadi orang jarang-jarang tidur. Hatta balago yang baru sampai yaitu surat Sajadah ayat 16 sampai 17. Summa qala, dan kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi, ala muhbiruka birosil amir birosil amri wa umudihi wa zirwatihi sanami. Dan apa ingin aku berikan kasih tahu kepada kamu, rosul amal, inti segala urusan, wa umudihi, ya, dan tiang urusan itu, wazir sanami, dan puncak urusan itu. Yang dia di baris yang kedua yang terakhir, ala khubiruka, apakah enggak aku kasih tahu birosil amri, dengan inti segala urusan, wa umudihi, dan tiang urusan itu, wazirwatihi sanami, dan puncak dari urusan itu. Jadi dasarnya, tiangnya, dan puncaknya. Apa dasarnya? Rasul amri Islam. Dasarnya itu al-Islam atau syahadat, memasrahkan diri. Itu pasrah. Al-Islam memasrahkan diri bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad Rasulullah. Itu dasar fondasi. Nah, walaupun di sholat, dan tiangnya adalah sholat. Wazirwatu sanami al-jihad, dan puncaknya itu adalah jihad. Jihad tadi sudah dikatakan ada 3 jihad, harta, contohnya sahabat, ada sahabat itu Abdurrahman bin Auf, dia itu kalau perang sebagian hartanya diberikan kepada Rasulullah untuk dalam rangka jihad fisabilillah. Abu Bakar malah tidak mau kalah, saya semua harta saya berikan untuk fisabilillah. Nah, itu jihad harta. Ada jihad nyawa itu berperang. Nah, yang paling terakhir adalah jihad hawa nafsu, dan ini yang paling berat karena kita melawan diri kita sendiri. Katanya kan, ada lazim ajar baika, bahwa musuh yang paling bebuyutan itu musuh yang ada di dalam perut kamu, yang ada di dalam diri kamu. Itu musuh itu yang paling berat karena kita melawan diri kita sendiri. Nah, makanya salah satunya adalah nafsu, syahwat, itu yang harus kita inikan. Wazirwati sanami sumakola, sumakola, dan kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi, ala ukhbiruka bimalaki zalikuli, apa enggak mau aku kasih tahu juga bimalaki zalika kuli, pengikat itu semua. Bagaimana caranya supaya kita bisa banyak sedekah, kita bisa sholat malam? Bagaimana caranya supaya kita bisa dengan mudah tadi itu sedekah, sholat malam, dan dan melaksanakan hal-hal yang sunnah, kuliah dari semua tadi itu. Untuk maka Muaz bin Jabal, mau ya Rasulullah, bala ya Rasulullah, maka bilisani, maka Rasulullah mengisyaratkan ke lisannya, ke lidahnya. Jadi supaya kita mudah melaksanakan hal-hal yang sunnah, kata Rasulullah, tahu nggak caranya? Yaitu dengan cara Rasulullah memberi isyarat kepada mulutnya. Alaika hadza, jaga ini kamu nih, mulut. Jaga mulut kamu. Jadi begini, kalau ketika mau nggak kamu biar mudah melaksanakan hal-hal yang sunnah itu, terus kata Rasulullah, jaga ini, sambil menunjukkan ke lidah atau mulut. Qultu ya Nabi Allah, wa inna la mukhazuna bima natakala bihi. Kemudian Muaz nanya lagi, ya Nabi Allah, ya Rasulullah, wa inna la mukhazuna bima natakala bihi, apakah kami nanti bisa nanti kami disiksa gara-gara mulut? Nah,
Nabi Allah, apakah bisa kami masuk neraka hanya gara-gara mulut? Faqala, maka Rasulullah menjawab, sakilna maka, ya kan? Sakil apa? Nggak yakin kamu istilahnya kan? Apa nggak yakin? Apa nggak mau tahu kamu? Sakilat kaku, gitu. Sebagai sebuah buat kaget Rasulullah. Wahai yang kunas benari ala wujuhihim. Banyak orang di neraka yang ditenggelamkan mukanya ke api neraka ya, gara-gara mulut. Jadi banyak wahai yang kunas benari ala wujuhihim au qala ala manahihim illa kasani alsinatihim. Banyak di antara manusia nanti di akhirat yang mukanya dan kepalanya ditenggelamkan ke api neraka sebagai hasil dari kerjaan hasil itu lisani, hasil kerjaan dari mulutnya. Jadi agar kita mudah melakukan yang sunnah-sunnah tadi, puasa sunnah, sholat malam, kata Rasulullah, jaga mulut. Makanya kadang-kadang saya ngiri sama orang pendiam. Enak jadi orang pendiam itu enak, nggak banyak dosa. Tapi yang lebih pahala lagi, orang yang biasa ngomong diusahain untuk diam. Nah itu pahalanya gede lagi. Makanya gini, kalau kita malas beribadah, suatu saat kita biasa sholat pagi atau kita sholat malam, tiba-tiba malas. Nah ini salah satu penyebabnya kita mungkin hari kemarin kita banyak ngomongnya. Nanti omongan itu kan ada omongan yang bermanfaat, ada omongan yang tidak bermanfaat, ada omongan yang bermanfaat karena tidak bermanfaat karena. Cuman kalau kebanyakan malah dia berbahaya, budul namanya. Jadi itu Rasulullah ngasih trik kepada kita bagaimana caranya masuk surga. Tadi itu jalan masuk surga itu dengan cara dan jauh dari neraka, yaitu satu melaksanakan hal yang fardu. Yang kedua, di kesimpulannya Rasulullah menunjukkan hal-hal yang membuat kita langsung masuk surga tanpa dihisab, tanpa masuk neraka dulu. Nah itu yaitu dengan puasa tadi, puasa sunnah, ya kan? Dan sholat malam. Orang yang ada sebuah hadis mengatakan orang yang selalu dibiasakan salat malam, maka ketika meninggal dia langsung masuk surga tanpa dihisab. Yang kedua, Allah bangga sama orang-orang yang suka sholat malam. Allah berfirman kepada malaikat, "Hai malaikat, lihat hamba-hambaku." Orang lain pada tidur, dia memaksakan diri untuk bangun menyembah kepadaku tanpa seorang pun melihatnya. Kalau malaikat sujud terus, wajar malaikat nggak punya nafsu, nggak ada rasa ngantuk, nggak ada rasa lapar. Tapi kalau itu dia malam-malam yang mestinya tidur, dia bangun, dia wudhu di cuaca yang dingin, dia menangis, dia sujud kepadaku tanpa seorang pun tahu, hanya akulah yang tahu. Itu firman Allah membanggakan orang yang suka sholat malam. Jadi kata Rasulullah, sholatlah kamu di malam hari di Jawa Firdaus, walaupun hanya 2 rakaat. Mau jam, yang penting sebelum subuh saja waktunya. Jadi itu saja hadis ini hasan lainah fi musnadil imam Ahmad bin Hanbal wa dari rahimahullah bi isnadin hasan dengan sanad hasan. Itu saja pembahasan hadis yang ke-29 ini. Saya mohon maaf